Joey Pelupessy, nomor 6, yang menghidupkan jantung lini tengah Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mimpi yang mulai terang. Penasaran? Berikut berita lengkapnya. Joey Pelupessy, nomor 6, yang menghidupkan jantung lini tengah Timnas Indonesia. Jakarta kembali bergemuruh di malam penuh asa itu. Stadion utama Gelora Bung Karno berubah menjadi lautan merah dan putih, di mana ribuan supporter menyanyikan lagu kebanggaan sambil mengibarkan bendera Garuda. Suasana berdenyut dengan semangat nasionalisme ketika Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, malam itu bukan hanya soal kemenangan tipis 1-0. Ini adalah kisah debut seorang gelandang bertahan yang mengubah jalannya pertandingan, Joey Pelupessy. Panggung untuk sang nomor 6. Sejak peluit pertama dibunyikan, Pelupessy menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar debutan. Dengan nomor punggung 14 di punggungnya, ia mengambil peran nomor 6 klasik, pelindung lini tengah yang siap menghadang setiap serangan lawan. Bahrain datang dengan misi membawa pulang poin penuh, tapi Pelupessy membuat misi itu seperti berjalan di jalan buntu. Berulang kali, ia memotong aliran bola Bahrain, menghalangi pemain lawan, dan mengatur tempo dengan ketenangan luar biasa. Meski tidak sering mencuri perhatian kamera, kontribusinya terasa di setiap sentuhan bola. Gol yang lahir dari keseimbangan momen krusial datang di babak kedua. Ketika Bahrain mencoba melancarkan serangan balik cepat, Pelupessy berdiri kokoh di tengah lapangan, membaca arah bola sebelum lawan bisa bergerak lebih jauh. Dengan tackle bersih, ia memenangkan bola dan segera memberikannya kepada Tom Hay, yang dengan leluasa melepas umpan akurat ke sisi kiri lapangan. Dari situ, lahirlah proses gol yang diselesaikan oleh Ole Romeni. Bola menghujam gawang Bahrain, dan seketika stadion meledak oleh sorakan euforia. Para supporter melompat, berpelukan, dan meneriakkan nama Indonesia. Sosok yang merendah, tapi berbeda. Usai pertandingan, Pelupessy langsung disandingkan oleh supporter dengan legenda Real Madrid, Xabi Alonso. Tak hanya karena posisi mereka yang sama, tapi juga gaya bermain efektif yang membuat lini tengah terasa solid. Namun, pemain berdarah Maluku itu merespons pujian dengan rendah hati. "Wow, tentu saya senang bisa disamakan dengannya," Xabi Alonso. Tetapi, dia jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Dia adalah panutan, dan saya belajar banyak darinya, ujar Pelupessy sambil tersenyum. Namun, Pelupessy juga menegaskan bahwa ia membawa identitasnya sendiri. "Saya tetap punya gaya permainan saya sendiri. Selama bisa membantu Timnas Indonesia, saya akan berikan yang terbaik," tambahnya tegas. Koneksi dengan sang pelatih kinerja gemilang Pelupessy di laga debutnya bukanlah kebetulan. Ia pernah bekerja sama dengan pelatih Patrick Kluivert saat masih di Twente 2, dan koneksi itu terbukti membuat proses adaptasinya berjalan lebih cepat. Kluivert pun tak segan memberikan pujian kepada anak asuhnya. "Sejak di Twente, saya melihat potensinya di posisi nomor 6. Dia membuat tim lebih seimbang, dan hari ini dia membuktikan itu dengan performa yang luar biasa," kata Kluivert. Kemenangan yang menjaga asa kemenangan 1-0 atas Bahrain menjaga peluang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah laga penuh peluh dan emosi itu, para pemain bersalaman di tengah lapangan, sementara supporter terus menyanyikan lagu kemenangan dari tribun. Bagi Joey Pelupessy,
Debut malam itu bukan hanya soal kemenangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan di mana ia akan terus berjuang untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Hitung-hitungan peluang timnas Indonesia lolos. Piala Dunia 2026, mimpi yang mulai terang. Setelah menaklukkan Bahrain Selasa malam, 25 Maret 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, suasana mencekam berubah menjadi pesta besar usai timnas Indonesia mengukir kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain. Gol sematawayang yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24 membawa skuad Garuda makin dekat dengan babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini tak sekadar menghadirkan euforia, tetapi juga membuka hitung-hitungan peluang Indonesia untuk terus melaju dan menjaga mimpi berlaga di panggung sepak bola terbesar dunia. Gol penting oleh Romeni dan posisi klasemen yang menjanjikan gol yang tercipta berkat kerja sama apik Marcelino Ferdinand dan penyelesaian dingin oleh Romeni membawa timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan torehan 9 poin, Indonesia unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina di posisi 5 dan 6. Hanya 1 angka lagi, dan skuad Garuda bisa menyamai Arab Saudi yang kini ada di posisi ketiga. Tapi, apa yang sebenarnya dibutuhkan timnas Indonesia untuk terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Peluang lolos otomatis. Butuh keajaiban, tapi masih. Mungkin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 jelas jadi target utama semua tim yang bertanding di babak ini. Untuk itu, Indonesia harus finish di posisi 2 besar grup. Saat ini posisi kedua dipegang oleh Australia dengan selisih 4 angka dari Indonesia. Dengan hanya 2 laga tersisa, kans untuk menyalip Australia memang tipis, tetapi bukan mustahil. Skenario untuk lolos otomatis: 1. Indonesia harus memenangkan 2 laga sisa, melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025. 2. Di sisi lain, Australia hanya boleh menambah maksimal 1 poin di 2 laga terakhir mereka. Jika skenario ini terjadi, Indonesia bisa meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, jika tidak, peluang tetap ada lewat jalur lain. Peluang via babak keempat. Jalan yang lebih realistis kemenangan atas Bahrain membuat langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi semakin dekat. Berdasarkan regulasi, tim peringkat 3 dan 4 di grup masing-masing akan lolos ke babak ini. Di babak keempat nanti 6 tim yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing 3 tim. Tim yang finish di posisi teratas tiap grup akan otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim runner-up masih memiliki kesempatan lewat babak playoff Asia. Untuk memastikan langkah ke babak keempat, Indonesia hanya perlu 1. Mengalahkan Cina di matchday 9 pada 5 Juni 2025. 2. Berharap laga antara Bahrain dan Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan oleh Arab Saudi. Jika kedua skenario ini terjadi, Indonesia akan melangkah ke babak keempat dengan lebih percaya diri. Semangat tak padam. Dari lapangan hijau hingga strategi di luar sepak bola, kemenangan ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang mental juara yang mulai terbangun di tubuh timnas Indonesia. Seperti strategi cerdas yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert di lapangan, keberhasilan dalam sepak bola juga bisa menjadi inspirasi dalam strategi kehidupan sehari-hari, termasuk soal keuangan. Bayangkan fleksibilitas dan strategi jitu seperti yang dilakukan oleh timnas di lapangan. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang masih terjal, tetapi malam di SUGBK telah membuktikan bahwa mimpi itu belum mati. Kini,
fokus, dan determinasi menjadi kunci. Dengan kemenangan di 2 laga terakhir dan sedikit keberuntungan dari hasil laga tim lain, skuad Garuda bisa terbang lebih tinggi dan membawa nama Indonesia lebih dekat ke panggung Piala Dunia 2026. Selalu ada jalan bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras. Seperti kata Marcelino Ferdinand seusai laga, selama masih ada peluang, kami akan terus berjuang untuk Indonesia. Gimana menurut kalian, Sob? Tulis di komentar ya.